Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman mahasiswa mata kuliah Corporate Social Responsibility. Kembali lagi pada pertemuan kali ini bersama saya, Dr. Adianti Nurjana. Kita akan membahas terkait CSR dalam konsep Stakeholders Theory. Pada topik hari ini kita akan membahas secara khusus bagaimana CSR dipandang pada ranah stakeholder, baik untuk memahami serta mengidentifikasi bentuk-bentuk stakeholders. Baik. Dalam hal ini kita akan membahas satu persatu ya teman-teman ya, terkait yang namanya definisi stakeholders ya. Stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Dan juga ada beberapa terkait definisi-definisi dari stakeholders itu sendiri. Baik, menurut Oda begitu ya, stakeholder ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah primary stakeholders, kemudian secondary stakeholders, dan key stakeholders. Yang masing-masing nanti kita akan lihat perannya masing-masing ya teman-teman. Yang pertama primary stakeholders ya, stakeholders yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung ya. Kemudian dalam hal ini pada saat adanya program CSR, stakeholder ini memang ditempatkan sebagai penentu ya, sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan dalam program-program CSR itu sendiri. Baik, kemudian ada beberapa contoh ataupun unsur-unsur ya dalam stakeholders itu sendiri atau primary stakeholder ini. Yang pertama adalah masyarakat, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa yang menjadi penentu dalam program CSR ini sendiri. Nah, di sini masyarakat adalah mereka yang diidentifikasikan ya menjadi sasaran program dari program CSR. Ya, kemudian dalam hal ini program CSR itu atau sasaran program CSR atau masyarakat penerima manfaat ini memang sangat berpengaruh sekali ya, sehingga ketika kita membuat program CSR ini harus menyesuaikan ya dengan siapa yang menjadi sasaran program kita. Nah, jangan sampai kita tidak tahu profil dari masyarakat penerima manfaat kita, sehingga nantinya program CSR itu tidak bisa bermanfaat ya. Nah, di sini primary stakeholder ini adalah tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa penerima manfaat yang lain yang ini sangat berpengaruh ataupun memiliki keterkaitan dalam keberhasilan program CSR. Ya, baik. Yang kedua adalah pihak perusahaan. Ini adalah merupakan stakeholder primer juga. Ya, dalam hal ini penentu kebijakan program-program CSR ini ditentukan oleh perusahaan itu sendiri ya, baik itu pimpinan, kemudian juga bisa saja juga yang namanya manajer ya, direktur dan sebagainya. Dan ini sangat berpengaruh bagaimana program-program atau bentuk-bentuk ya, format-format dari program CSR yang akan dilakukan. Baik, kemudian kita akan membahas tentang stakeholders secondary ya. Jadi stakeholder secondary ini adalah memang memiliki kaitan akan tetapi tidak secara langsung, khususnya dalam pelaksanaan program CSR. Nah, stakeholders secondary ini memang penting ya teman-teman, karena dikarenakan program ini juga nantinya juga akan berpengaruh. Jadi tidak hanya primary stakeholders tapi juga secondary stakeholders ya. Ada beberapa unsur-unsur ya di sini ya yang menjadi secondary stakeholders ya. Yang pertama adalah pemerintah. Ini memang pemerintah itu memiliki peran juga meskipun tadi saya sampaikan tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan program CSR. Kemudian LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, ini juga menjadi kelompok penekan begitu ya. Nah, ini biasanya juga berpengaruh juga meskipun secara tidak langsung dalam program-program CSR ya. Kemudian perguruan tinggi ya. Kemudian juga pengusaha atau badan usaha dan media massa ini juga memiliki pengaruh ataupun berdampak kepada bagaimana program CSR dilakukan. Karena sekali lagi media massa ya ini adalah salah satu ya cara ataupun kita ketika kita mengkomunikasikan program-program CSR, sehingga memang memiliki peran juga meskipun secara tidak langsung. Baik. Kemudian kita bicara tentang unsur ya dari stakeholder yang lain ataupun stakeholder yang ketiga adalah key stakeholders ya. Ini merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan ya. Dalam hal ini stakeholder kunci ini yang dimaksud adalah memiliki unsur eksekutif, levelnya bisa legislatif ataupun hal-hal yang memang berhubungan dengan finansial biasanya ya. Nah, dalam hal ini biasanya yang namanya key stakeholders adalah para pemegang saham.
di mana mereka sangat menentukan begitu ya bahwa program ini bisa dilanjutkan ataupun tidak, kemudian berapa besaran dari pembiayaan ya ataupun anggaran dari pelaksanaan program CSR itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang tadi ya, bagaimana CSR memang harus betul-betul dilaksanakan begitu ya, agar supaya betul-betul bisa memberdayakan masyarakat ya, bisa meningkatkan perekonomian tadi ya, kalau kita bicara dari pertemuan sebelumnya yang memiliki prinsip sustainability ya, kemudian accountability ya. Ini betul-betul harapannya dengan adanya peran-peran dari stakeholder terkait ya, program CSR ini bisa betul-betul bisa dilaksanakan dengan efektif ya. Sehingga perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak semata-mata berdasarkan pada perhitungan untung rugi saja, tapi begitu ya, ini dapat menjadi salah satu cara ya untuk bagaimana kita bisa ikut membangun ya masyarakat secara berkelanjutan. Oke. Demikian teman-teman ya, kalau kita bisa terkait dengan stakeholders teori. Dan kemudian ada 3 aspek penting teman-teman dalam pelaksanaan program CSR. Yang pertama adalah aspek ekonomi, aspek legalitas, dan aspek etika. Yang masing-masing kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Baik, untuk aspek ekonomi ya, ketika program CSR itu ya tidak melihat ataupun tidak hanya ya berprinsip pada bagaimana mencari keuntungan begitu ya. Aspek ekonomi ini sebetulnya CSR juga memiliki aspek ekonomi. Salah satu caranya adalah bagaimana untuk upaya ya peningkatan reputasi organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian kalau kita bicara aspek legalitas ya, program CSR ini merupakan implementasi dari bagaimana perusahaan ini berkontribusi, kemudian berkontribusi untuk membangun masyarakat, dan juga ini merupakan implementasi sesuai dengan undang-undang ya, dan juga peraturan pemerintah yang sedang berlaku. Baik, dan terakhir adalah aspek etika. Ya, ketika program atau perusahaan memiliki program CSR, artinya ini adalah atau perusahaan memiliki kontribusi, kemudian juga menjalankan bisnis etik yang bertanggung jawab. Ya, dalam hal ini perusahaan menjadi adalah perusahaan yang bertanggung jawab pada masyarakat, tidak hanya mencari keuntungan semata. Baik, demikian teman-teman ya yang saya sampaikan. Silakan nanti Anda bisa membaca My Class Anda masing-masing, sudah ada penugasan maupun kuis yang ada di dalam My Class Anda, dan jangan lupa untuk absensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.